Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil muta'al al-munazzahi 'anil syuraka'i wal amthal الذي بين لعباده الحرام والحلال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تصلح القلب واللسان من فساد الأفعال وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد الهادي من الضلال الذي طهره الله ظاهرا وباطنا ووصفه فوق ما يقال فهو النبي المصطفى والحبيب المجتبى والهادي من الضلال وعلى آله وصحبه بالغدو والآصال أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب Yang saya muliakan dan saya hormati segenap para alim, para ulama, para habaib, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, para pejabat baik sipil, militer maupun Polri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada Sayyidil Walid Al-Habib Ahmad Al-Hamid mata'anallah bituli hayatih, semoga beliau senantiasa diberi kesehatan dan panjang umur oleh Allah. Yang saya hormati khadim hadzal majlis syarif, Majlis At-Taubah, ja'alanallah wa iyyakum minat taibin. Semoga kita senantiasa digolongkan hambanya yang senantiasa bertobat. Al-Habib Nizar Al-Aidrus hafizahullah wa ra'ahullah ri'ayatan kamilah. Segenap para kiai, Kiai Iqbal, Kiai Haji Saiful Maslul, madihu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan segenap para hadirin, para pencinta Rasulullah yang insyaallah dicintai pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas semua kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita, baik nikmatul Islam, nikmatul iman, maupun nikmat dijadikannya kita umat sebaik-baiknya Nabi, hingga kita pun menjadi sebaik-baiknya umat beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Busyra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Kabar gembira untuk kita wahai para hadirin, Allah Subhanahu wa taala memberi anugerah kepada kita bangunan yang kokoh, tidak akan pernah selama-lamanya akan hancur, yaitu ketika kita dipilih oleh Allah sebagai umatnya sebaik-baiknya Nabi, maka kita pun menjadi sebaik-baiknya umat berkat beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, sedangkan Allah Subhanahu wa taala sebelum
datang di tengah-tengah kita Nabi Muhammad, menjuluki kita adalah umat yang dhalalum mubin. Sebagaimana dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kita walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Gelar kita para hadirin sebelum datang Nabi Muhammad adalah dhalalum mubin, umat yang sesat dan jelas kesesatannya. Sudah dhalal ditakkid mubin lagi. Itu adalah gelar kita sebelum datang Rasulullah. Akan tetapi setelah Nabi ada di tengah-tengah kita, gelar dhalalum mubin pun diangkat oleh Allah. Gelar kita berubah menjadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalianlah sebaik-baiknya umat yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Tiada lain, ini semua berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka pantas kita sebagai umatnya memeriahkan hari dilahirkannya beliau Rasulullah, yang dengan lahirnya beliaulah Allah Subhanahu wa taala memindah zaman yang penuh dengan kegelapan menjadi cahaya yang terang benderang. Tiada lain berkat diutusnya beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemuliaan kita umat Nabi Muhammad bukan cuman hanya di dunia, bahkan kelak nanti di akhirat pun Allah tidak akan memperkenankan umat-umat para nabi terdahulu menginjakkan kakinya di surga sebelum Nabi Muhammad beserta umatnya menginjakkan kaki mereka di surga. Tiada lain karena kemuliaan beliau baginda Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai malaikat pun berkata, ajaban kaifal ajab lil umamis sabiqah mimman naja kaifan naja likathratil ahwal. Bingung, malaikat berkata, bingung saya ini, sungguh bingung. Untuk umat-umat para nabi terdahulu, kalau ada di antara mereka yang bisa selamat di hari kiamat nanti, hari di mana Allah murka, belum pernah murka sebelum dan sesudahnya seperti hari tersebut. Likathratil ahwal, banyak di hari tersebut cobaan yang begitu besar. Maka kalau ada seorang pun dari umat Nabi terdahulu ada yang selamat, saya heran, saya bingung, kata malaikat. Kok bisa selamat hari yang begitu menakutkan dan genting? Tapi kata malaikat, wa ajaban kaifal ajab, tapi yang lebih membuatku heran, lebih membuatku bingung, li ummati Ahmad mimman halak kaifal halak wa qad hazu ni'matal udma wa izzatul kubra. Bagaimana ada umat Nabi Muhammad yang kelak nanti di hari kiamat binasa maupun celaka, padahal mereka sudah mempunyai kemuliaan yang besar, keagungan yang sangat agung, yaitu diutusnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada umat Nabi Muhammad enggak selamat, malaikat lebih bingung. Bukankah mereka sudah punya Rasulullah? Bukankah mereka sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangan lagi orang biasa, nabi pun pengen untuk bisa jadi umatnya beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukur kita kepada Allah atas kenikmatan menjadi umat beliau baginda Muhammad, dan kenikmatan ini berkat datangnya malam 12 Rabiul Awal, yaitu malam dilahirkannya beliau baginda Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ulama berkata, untuk umat Nabi Muhammad tidak ada malam yang paling mulia seperti malam dilahirkannya beliau. Apakah malam Maulid lebih mulia dari malam Lailatul Qadar? Iya.
Apakah malam Maulid lebih mulia dari malam Idul Fitri dan Idul Adha? Iya. Kalau nggak ada malam dilahirkannya Nabi, nggak ada Idul Fitri, nggak ada Idul Adha, bahkan Lailatul Qadar pun nggak akan datang kalau tidak lahir beliau baginda Muhammad. Maka itu Sayyidina Abbas, paman beliau, merasakan nikmatnya cahaya kenabian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengubah dunia gelap gulita menjadi terang benderang. Maka beliau pun meminta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku untuk menyampaikan beberapa bait sajaku atau syairku kepadamu ya Rasulullah, mengungkapkan atas kemuliaan lahirmu. Maka diizinkan oleh Rasulullah. Dalam syair yang begitu panjang, di tengah-tengahnya dikatakan oleh Sayyidina Abbas, wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa da'at binurikal ufuku wa nahnu fi dzalika adh-dhiya'i wa fin nuri sublar rasyadi nakhtariku. Wahai Nabi Muhammad, engkaulah yang semenjak kau dilahirkan di bumi ini berpancar cahaya kenabianmu sampai ke seluruh pelosok ufuk alam semesta. Wa nahnu fi dzalika adh-dhiya, dan kami ini saat ini hidup hanya mendapat keberkahan dari cahayamu ya Rasulullah, cahaya yang mendapatkan untuk kami bimbingan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan semua yang kita dapat adalah berkat lahirnya beliau baginda Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, cahaya kenabian enggak akan pernah luntur selama-lamanya. Sampai detik ini Nabi cahayanya masih berpancar di hati kita. Dengannya kita cinta kepada beliau, menjalankan syariat-syariat beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Semoga cahaya ini senantiasa bersama kita semua sampai kita tutup hidup dengan husnul khatimah. Amin. Dan kelak insyaallah kita dibangkitkan dengan sang cahaya yang paling mulia. Qad ja'akum nurum minallahi wa kitabum mubin. Yang datang kepada kalian adalah sang cahaya, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, senantiasa Rasul disebut dengan kalimat cahaya karena Nabi memindah zaman dari kegelapan menuju zaman yang terang. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an tadi, qad ja'akum minallahi nurun. Para ahli tafsir berkata nur di situ adalah Nabi Muhammad. Kitabul Mubin adalah Al-Qur'an. Nur dan Kitabul Mubin beda karena waw ataf yaktadhi al-mughayarah. Beda. Nur beda, Kitabul Mubin beda. Nur tiada lain adalah beliau baginda Muhammad. Diibaratkan Rasulullah sebagai nur para hadirin, cahaya. Karena kehidupan jahiliyah, kehidupan yang gelap gulita. Maka itu jangan sampai kita saat ini kepengin kembali ke zaman jahiliyah. Itu zaman gelap, udah dikasih oleh Allah kita sang cahaya yaitu Nabi Muhammad. Syariatnya menerangi rumah kita, syariatnya menerangi hidup kita, syariatnya menerangi hati kita. Dengannya kita memandang Allah Subhanahu wa taala bi'ainil basirah, dengannya kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah menyebut yang namanya jahiliyah itu ada 4 ayat. Yang pertama, afa hukmul jahiliyati yabghun. Apakah mereka umat ini masih kepingin untuk memilih hukum peraturan dalam zaman jahiliyah? Yang kedua, fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah. Di hati mereka ada sifatnya para jahiliyah. Datang Nabi Muhammad, sifat jahiliyah itu dirubah. Maka jangan sampai kita kembali memiliki sifat-sifat orang-orang jahiliyah. Kemudian yang ketiga, yadhunnuna fillahi ghairal haq, dhannul jahiliyah. Jangan kita mempunyai keyakinan atau sangkaan seperti sangkaan mereka orang-orang jahiliyah. Dan yang terakhir, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah.
jangan kalian berbudaya seperti budayanya orang jahiliyah. 4 hal ini termaktub dalam Al-Quran. Yang dirubah oleh Rasulullah kehidupan jahiliyah ini 4 diantaranya. Yang pertama hukmul jahiliyah. Kita itu dulu hukum jahiliyah. Hukum jahiliyah itu hukum yang adanya hanyalah untuk memberikan himayah, perlindungan bagi orang-orang besar dan menindas orang-orang kecil. Itu hukum jahiliyah. Makanya yang kaya tambah kaya, yang kecil, yang miskin tambah miskin. Maka dengan datangnya Nabi Muhammad berubah ini zaman. Hukum jahiliyah pun dihapus, datanglah hukum Islam. Nah kalau kita masih kepingin hukum-hukum seperti jahiliyah, na'udzubillah, padam di hati kita nur Nabi Muhammad SAW. Hukmul jahiliyah. Kalau ada pemimpin suka korupsi, makan suap, ini berarti pemimpin jahiliyah. Kalau masih ada pemimpin yang suka bohong, ngebohongin rakyatnya demi untuk kepentingan pribadinya, maka ini pemimpin jahili. Alhamdulillah, fotonya sekarang banyak di jalan-jalan. Hukmul jahiliyah. Allah sudah memberikan kepada hukum kepada kita yang paling paling baik buat kita. Karena Allah yang menciptakan kita tahu mana yang lebih baik buat kita. Ini umat cari hukum sendiri. Ini umat malah justru na'udzubillah menjadi pemimpin hanyalah untuk kepentingan sendiri. Maka itu para hadirin, kita doa sama Allah, ya Allah, semoga pemimpin-pemimpin di negeri kita Indonesia tercinta ini adalah pemimpin-pemimpin yang adil. Amin Allahumma. Gak ada nikmat seperti dapat pemimpin yang adil. Kita na'udzubillah musibah istiqomah. Tsunami belum habis datang lagi, wedus gembel meledos. Belum selesai datang lagi Pak, lumpur lapindo. Belum datang, belum selesai lumpur lapindo untuk dibenahi, datang lagi Pak, flu babi. Flu babi belum habis, datang lagi flu burung. Flu burung belum habis, akan datang di Jember flu kambing. Acara akikoh buyar. Coba kita lihat ini negeri, musibah silih berganti. Karena kita kekurangan yang namanya pemimpin yang adil. Coba kalau kita ada zaman Nabi Muhammad gak ada musibah. Atau di zaman Sayyidina Abu Bakar gak ada musibah. Di zaman Umar yang pernah mau ada musibah, ada gunung mau meletus. Sampai kabar ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berkata, mengambil aso atau tongkat beliau dan berkata, hei, berikan kepada gubernur dan pukulkan tongkatku ini di gunung yang mau meletus. Bilang kepada gunung, gunung, kalau Umar bin Khattab nggak adil dalam khilafahnya, silahkan kalau mau meletus. Tapi kalau Umar bin Khattab seorang yang adil dalam kepemimpinannya, hati-hati meledos sampean. Fadharabahu bil aso, dipukul tok, fasakanal jabal, gunung nggak jadi meletus, takut sama Sayyidina Umar. Masya Allah Pak, wedus gembel sudah dikasih Mbah Marijan, yosek meledos saya. Krisis pemimpin yang adil. Di zaman Umar bin Abdul Aziz nggak ada umat Islam yang punya utang. Saking makmurnya negeri tersebut nggak ada yang punya utang. Ngeluarin zakat nggak bisa. Nggak ada gharimin. Lah kalau di Jember yang nggak punya utang siapa? Sepeda motor iling-ilingen cicilannya sih kurang petang tahun. Terus ngono benulan munggah terus. Kurang berkah. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal sama Sayyidina Fudail bin Iyad, dua ulama besar ini, beliau berkata, in kanat li da'watun mustajabah la da'autuha lis sultan. Kalau aku dikasih sama Allah satu doa yang mustajabah,
enggak aku pakai untuk diriku, aku doakan pemimpinku adalah pemimpin yang adil. Panjang cara berpikirnya Imam Ahmad bin Hambal, panjang cara berpikirnya Imam Fudail bin Iyad. Kalau cuman kita doa tersebut, makanya nafak yang enggak mutaaddi, kita aja yang dapat. Tapi kalau sudah pemimpin itu baik, manfaat untuk negeri, manfaat untuk masyarakat. Coba kalau kita didatangi malaikat, dikasih satu pilihan, satu doa yang mustajabah, kira-kira kita minta apa? Fulus, bil fulus kullu syai'in mulus. Sudah jelas yang kita minta mesti uang. Nah kalau sudah yang dikasih uang, Masya Allah, ditanya malaikat minta berapa? Gak usah banyak-banyak, 1 miliar dolar. Turun duit sak trailer. Lihat uang sebegitu banyaknya seumur hidup gak pernah lihat, kaget langsung stroke. Malaikat, saya minta uang gak minta stroke, salah sendiri gak minta sehat. Kalau gitu saya minta uang dan sehat, nggak bisa, permintaan cuma satu, sehat atau uang. Kalau gitu buat apa punya uang segini banyaknya kalau nggak sehat? Batal uangnya, minta sehat, dikasih sehat. Minta umur berapa? 250 tahun. Kata malaikat, umur 250 tahun nggak pakai sakit sekalipun, pilek aja enggak. Amin, gobul, gobul. Saya kasih bonus, istri yang cantik. Sudah dikasih bonus umur 250 tahun, dapat seminggu nangis ke malaikat, ya malaikat, rezeki seret, bojo ayu, gak tahu loro tapi rezekinya seret, bendino mbambong dek dalan, tiap hari di jalan gak bisa makan enak. Ya Allah, kalau gini jangan 250 tahun umur, 25 hari cukup ya Allah. Kemudian sudah nggak jadi, terus mau apa? Mau semua, nggak bisa, minta cuma satu. Fudail bin Iyad pinter, Ahmad bin Hambal pinter. Saya nggak minta uang, saya nggak minta sehat, pemimpin yang adil. Kalau pemimpin adil, masyarakatnya sehat. Pemimpin adil, masyarakatnya makmur. Coba lihat, kalau sudah pemimpin itu adil, perekonomian rakyatnya dipikirkan, mereka makmur, barokah. Kemudian kalau pemimpinnya adil, Masya Allah kesehatan rakyatnya diperhatikan, rakyatnya sehat. Ini semua serba berkat apa? Pemimpin yang Nah ini, tapi kalau umat sudah menginginkan hukmul jahiliyah, nggak ketemu pemimpin yang adil, nggak ketemu juga yang namanya peraturan yang adil. Coba kita lihat zaman sekarang, Masya Allah, pejabat sama penjahat beda tipis. Sampai yang namanya pondok pesantren Nusa Kambangan, pol penuh isinya dengan pejabat dan penjahat. Lah gimana negeri bisa makmur kalau seperti ini? Negeri kita memang negeri yang hebat. Alhamdulillah ada Pak polisi. Nggak ada negeri di dunia ini kayak Indonesia. Koruptor ketangkep. Koruptor Pak teroris ketangkep. Sampai malaikat Jibril juga ketangkep. Malaikat Jibril Ramadan ditangkep. Wurung ndak ada, libur Lailatul Qadar. Kenapa? Malaikat ditangkap polisi. Masya Allah. Coba kita lihat bagaimana yang terjadi di negeri kita ini. Kalau sudah mereka hukmul jahiliyah, memakai peraturan jahiliyah, naudzubillah, nggak bakal bisa senang hidupnya. Pakai pemimpin yang begitu cinta kepada Allah, cinta kepada nabinya Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, para hadirin, hamiyatul jahiliyah. Kita juga jangan mempunyai sifat seperti sifatnya para jahiliyah. Sifatnya jahiliyah itu sombong. Kalau ada orang sombong berarti punya sifat jahili. Kalau ada orang punya sifat hasud, iri dan dengki, maka itu sifatnya jahili.
Na'udzubillah, sombong, hasad, ujub. Ini semua sifat-sifat yang bisa mencelakakan kita di dunia, lebih-lebih kelak nanti di akhirat. Nabi datang yang sombong diajari tawadhu. Nabi datang yang hasud diajari untuk ukhuwah, bersaudara. Kemudian yang pelit diajari untuk loman, diajari untuk jadi orang yang dermawan. Kedatangan Nabi Muhammad merubah sifat orang jahiliyah menjadi sifat yang diridhai oleh Allah Subhanahu. Di antaranya sifat yang paling menjijikkan adalah sifat asobiyah, sifat fanatisme yang buta. Suatu saat Abu Dzar sama Bilal berantem, adu mulut. Abu Dzar sama Bilal nggak tahu permasalahannya apa. Kalau di Jember biasanya tukaran takmir masjid. Tapi kalau sahabat berantem 5 menit selesai. Nek wong Jember tukaran sampai turunane ping 7 niku lho sik gak mandek-mandek. Berantem, kemudian Abu Dzar marah dan berkata, "Ya Ibnas Sauda, anake wong ireng, anake negro." Kan Sayyidina Bilal orang kulit hitam, Habasyah, Ethiopia. Kemudian ada satu sahabat yang mendengar, lapor ke Rasulullah. Panggil si Abu Dzar. Setelah itu istalahu, mereka damai. Setelah damai dipanggil, "Betul Abu Dzar kau berantem dengan Bilal?" "Betul ya Rasulullah, tapi alhamdulillah udah damai, tapi nanti dulu sini." "Betul kau berkata kepada Bilal, ya Ibnas Sauda, anaknya orang negro?" "Benar ya Rasulullah, saya emosi." Kemudian kata Rasulullah, ditunjuk melalui tangan beliau yang mulia ke dada beliau, "Fi kamru'un jahiliyah." Masih aja dalam hatimu itu